quarter life crisis, kita bingung menentukan pilihan hidup kita mau kayak gimana. Nah, kalau dia belum bisa ngomong lancar, belum bisa cerita dia tadi ngapain di rumah temennya gitu, atau ngapain tadi seharian, kayaknya aku juga nggak yakin sih aku berani untuk ninggalin dia. Ada apa yang spesial di Tarumanagara punya, apa yang nggak ada di universitas yang lain. Hai teman-teman, jumpa lagi di episode yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kayaknya aku udah ngerasa lebih pede lagi, ya, lebih berani lagi, lebih menikmati lagi bikin video di YouTube. Semoga terus bisa continuity, berkesinambungan terus-menerus ya kan, terus bisa memberikan insight mungkin untuk teman-teman semua yang pengen jadi psikolog atau pengen belajar tentang psikologi, atau hanya sekedar pengen tahu sih gitu tentang konten-konten lainku yang berikut-berikutnya. Nanti ditunggu, ada beberapa sudah dipersiapkan tema-tema, topik-topiknya. Setiap episode akan ngebahas tentang apa aja. Simak terus ya, dan terima kasih untuk dukungan kamu yang sudah nonton sampai saat ini. Thank you banget. Oke, aku sangat senang dengan setiap dukungan yang teman-teman berikan ke aku. Nah, di episode yang ketiga ini seperti yang aku sudah janjikan, aku akan lebih ngebahas tentang kenapa aku kuliah S2 lagi dan gimana prosesnya aku kuliah di Untar atau di Universitas Tarumanagara di Jakarta. Nah, sama seperti teman-teman yang lainnya juga, ya, galau lagi nih, galau ya, kita kebanyakan galau tentang hidup ya kan, quarter life crisis, kita bingung menentukan pilihan hidup kita mau kayak gimana. Nah, aku pun saat itu juga tanya ke senior-seniorku di Universitas Tarumanagara antara memilih pertimbangannya, kenapa sih kakak kuliah di Tarumanagara lagi, kenapa nggak di universitas yang lain gitu. Nah, beberapa dari kakak-kakak seniorku itu kasih saran ke aku, gini Sam, ya, pertama di Tarumanagara itu kalau kita bandingkan struktur penulisan tugas-tugasnya, struktur penulisan tesisnya, struktur penulisan laporannya kayak gimana, struktur mengajarkan kita untuk mengobservasi dan wawancaranya kayak gimana, struktur kita menghadapi klien, menangani kasus ya, bentuk terapinya, nyusun programnya dan lain sebagainya, itu kayak gimana. Coba saya bandingin dari situ dulu. Nah, terus yang kedua adalah mata kuliahnya tuh apa aja yang ada, apa yang spesial di Tarumanagara punya, apa yang nggak ada di universitas yang lain. Dan akhirnya aku menemukan nih gitu, kalau di Tarumanagara tuh ada hal spesial, yaitu ada kelas art terapi. Nah, jadi setelah 2 tahun aku lulus S1, aku melanjutkan S2 aku dengan yakin dan mantap di Tarumanagara. Anakku datang lagi. Mama bikin art. Bikin art waktu kuliah, ngelukis kan? Lupa ya? Art terapi jadi kemana artnya? Oh, waktu kuliah, kalau mama waktu kuliah itu ngelukis art terapinya. Melukis apa? Melukis macam-macam, jadi nanti sama dosennya diarahin. Terus belajar juga, terus mama kayak ada ambil satu klien yang bersedia enggak gitu di terapi dengan art terapi gitu. Artnya maksudnya kayak apa aja, kayak gambar? Bisa ngelukis, bisa bikin pottery, bisa menyulam, bisa macam-macam, pokoknya yang berkaitan dengan seni. Tapi bukan nyanyi, bukan musik, bukan dansa. Bikin apa nih? Aussie pada rumah. Macam-macam tergantung keluhannya apa. Banyak banget. Tapi mama itu mana ya file tentang art terapinya mama kayaknya ada di gudang. Ada satu bundle gitu juga, isinya gambar-gambar yang pernah mama gambar atau mama lukis. Nah, balik lagi nih ya. Monika mau di sini mau dengerin atau mau main? Mau main. Oke, nah itu ya, biasa kalau ibu-ibu anaknya kepo pengen langsung masuk gitu ya, nggak apa-apa, kita kasih kesempatan anak kita supaya dia selalu ngerasa mamahnya itu hadir kok buat dia, nggak nyuekin dia. Oke, aku balik lagi ya. Jadi waktu aku
sebelum lulus S1 lagi skripsi nih, tahu-tahu aku mendapat kabar gembira bahwa aku hamil gitu. Tapi itu juga udah menjadi satu kondisi yang mengkhawatirkan bukan cuma buat aku tapi juga untuk dosen pembimbingku saat itu, karena beliau takut banget. Beliau waktu tahu aku hamil dia bilang gini, Sam, biasanya mahasiswa saya yang hamil itu nggak lulus loh, pada ngilang. Aduh Bu, jangan sampai saya ngilang, karena saya benar-benar pengen lulus kuliah. Aku bilang kayak gitu ke dosenku. Jadi waktu itu aku tahu hamil bulan Januari, ya. Terus ternyata usia kandungannya udah 9 minggu, ya. Terus dosenku tahu aku hamil tuh kurang lebih bulan Februari kalau nggak salah, ya. Dan aku mengejar banget untuk bisa ikut sidang skripsinya di bulan April. Nah, jadi itu benar-benar padat banget acaranya gitu, dan aku benar-benar mengalihkan semua konsentrasiku hanya untuk skripsi aja supaya aku nggak main-main atau apa segala macem. Aku nggak mual-mual, morning sickness dan lain sebagainya, dan itu berhasil banget. Jadi kalau aku fokus ngerjain skripsi, aku justru nggak mual-mual, nggak ada morning sickness. Tapi kalau aku kayak lagi santai-santai, nah itu rasanya kayak bergejolak, nggak enak gitu deh, ya kan. Oke, jadi aku merasa bersyukur dengan kehamilanku itu. Tapi satu hal yang perlu aku korbankan adalah aku nggak bisa langsung lanjut. Tadinya rencananya kalau aku nggak hamil, aku lulus bulan April, bulan Juli atau Agustus di tahun yang sama aku mau langsung lanjut S2 di Tarumanegara juga. Tapi karena hamil dan pas melahirkannya di bulan Juli 2012, ya aku akhirnya memutuskan untuk enggak deh, aku ngurus anak dulu gitu. Dan suamiku saat itu juga minta udah deh fokus dulu deh sama anak, karena kita tuh sepakat nggak boleh ada babysitter, nggak boleh ada yang bantuin kita ngurus anak, supaya benar-benar eksklusif nih anak tuh bisa ngerasain kedekatan emosional atau bondingnya sama orang tua, dan attachmentnya bisa terbentuk secara secure atau aman buat dia. Nah, akhirnya selama 2 tahun full aku memberikan ASI ke anakku, aku ngurus dia sendiri, ngurus rumah sendiri juga. Aku melihat dia udah bisa cerita panjang banget gitu ya tentang kesehariannya dia kayak gimana, dan itu menjadi salah satu tolak ukur aku untuk berani melanjutin pendidikanku dengan kuliah S2. Kalau dia belum bisa ngomong lancar, belum bisa cerita dia tadi ngapain di rumah temennya gitu, atau ngapain tadi seharian, kayaknya aku juga nggak yakin sih aku berani untuk ninggalin dia. Tapi karena dia udah bisa cerita sedetail itu, dan aku tahu cerita dia itu benar, ceritanya jujur, ya, sesuai kronologisnya, aku akhirnya berani untuk melanjutkan pendidikanku S2. Nah, kenapa di Untar lagi? Karena tadi keistimewaannya di Untar itu ada art terapi, terus dosen-dosennya juga udah familiar tentunya ya. Kemudian program ketika kita ambil kasus, kita praktik atau praktikum namanya, itu juga dibimbingnya benar-benar detail banget gitu, yang ada beberapa kerjasama dengan beberapa pihak instansi terkait, ya. Dan saat itu aku dapat 9 kasus, 1 kasus kelompok, 8 kasus individual. Nah, ini tuh benar-benar satu pengalaman yang meningkatkan kemampuanku untuk melihat kasus-kasus ya. Oh, anak yang punya karakter gangguan ini tuh ternyata kayak gini dinamikanya. Oh, anak yang punya gangguan ini tuh dinamikanya gini. Jadi beragam banget gitu variasinya kasus-kasus yang disediakan atau dibantu oleh pihak universitas ya, untuk bisa membuat kita tuh jadi berkembang gitu, dan siap gitu gimana cara bikin laporannya juga sangat sistematis dan detail, sangat detail. Dosen-dosen di Untar sangat menuntut untuk mahasiswanya menjadi mahasiswa yang detail. Nah, saat itu udah jadi ibu rumah tangga ya, udah punya anak, walaupun anaknya 1, tapi selalu ada kayak keraguan di dalam diri gitu ya. Aku bisa nggak sih lulus tepat waktu 2 tahun? Aku bisa nggak sih, ya selalu mempertanyakan hal itu. Dan itu kan di momen-momen yang sebenarnya aku usia quarter life crisis juga.
Nah, sampai di momen yang aku ketemu sama salah satu seniorku di acara sumpah profesi. Oke, di acara sumpah profesinya seniorku ini aku bertugas jadi apa ya waktu itu kalau nggak salah jadi penerima tamu. Nah, dia ini seniorku itu punya anak banyak. Aku lupa persisnya jumlah anaknya berapa, pokoknya lebih dari 3 anak ya. Dan dia bisa lulus S2 Magister Psikologi dari Universitas Tarumanegara. Aku cuma gini ngelihat seniorku tuh, dia aja bisa, anaknya banyak. Aku anaknya cuma 1, masa sih aku nggak bisa lulus tepat waktu? Itu jadi motivasiku. Akhirnya aku punya niat, punya tekad, aku menyemangati diriku, ayo Sam, kamu bisa. Setiap kali aku down, setiap kali aku ngerasa patah semangat, ya aku meyakinkan diriku lagi kalau aku bisa. Ya, seberat apapun aku bisa pokoknya deh. Ya, karena tadi aku pengen jadi psikolog, dan aku pengen jadi psikolog tuh dari aku kecil loh ternyata gitu ya, mimpi yang selalu ada di dalam diriku ya, ini salah saatnya aku untuk mewujudkannya itu. Dan alhamdulillah puji Tuhan aku lulus 2 tahun juga. Nah, di periode aku kuliah ini belajar tentang psikologi anak itu semakin mendalam lagi, semakin dikupas tuntas lagi. Setiap pendekatan teori-teori dari tokoh-tokoh yang ilmunya berkaitan dengan psikologi anak itu benar-benar di kopek tuntas gitu ya. Benar-benar dibuka, gitu. Ayo, si tokoh ini belajar ini kayak gini-gini, gimana contoh kasusnya apa segala macam. Itu benar-benar kayak menyenangkan sekali. Walaupun aku sendiri juga aku bingung kenapa aku akhirnya bisa 2 tahun lulus S2. Ya karena aku punya anak, jarak tempuh rumahku waktu itu di Bintaro ke Jakarta Barat tuh jauh banget loh, dan aku nggak bisa kayak waktu aku S1 aku ngekos. Aku nggak bisa kayak waktu aku S1 punya jam belajar sebebas itu. Aku nggak bisa kayak gitu lagi gitu ya, apalagi kalau pas suamiku waktu itu ada di rumah ya, dia minta kita mau jalan-jalan, atau kita mau mengunjungin keluarga dia, atau kita mau ketemu teman-teman gitu ya. Bahkan ada di waktu yang aku mau ujian besoknya tapi aku masih jalan-jalan. Jadi pada saat aku kuliah S2 aku mengubah gaya belajarku. Aku nggak bisa dengan cara waktu aku S1 lagi, tapi aku benar-benar belajarnya harus konsentrasi penuh saat dosenku ngejelasin di kelas kayak gimana, dan aku perlu semakin membaca yang variasi. Oke, jadi misalnya kayak aku nggak bisa nih cuma baca textbooknya aja, mungkin aku butuh video. Jadi dan waktu aku S2 kan teknologi udah semakin canggih ya, jadi aku butuh video-video untuk lebih membuat aku paham si teori ini tuh nyebutin tentang apa sih kondisi-kondisi, dan video itu sangat membantu aku dalam proses belajar. Dan lagi-lagi aku malah nggak mengejar nilai sama sekali pada saat aku S2. Aku cuma gini, yang penting aku lulus udah. Yang aku pikirin waktu S2, karena buat aku itu juga berat ya, jadi yang penting buat aku lulus, nilai itu udah bonus aja. Kadang aku malah ngerasa kayak gini sama temanku ya, itu ada yang sangat kompetitif banget, ngerjain tugasnya selalu bagus apa segala macem gitu. Aku tuh kadang suka iri juga sama temanku ini. Andaikan, if only aku belum nikah, aku belum punya anak, aku pasti bakalan bersaing sehat nih sama dia. Kalau dia ngerjain tugas perfect banget, aku bisa lebih perfect dari itu. Itu tuh ada di dalam diriku kayak gitu ya, pada saat aku S2 itu. Terus aku cuma belajar gini, udahlah, ngapain aku kayak gitu ya. Kayaknya S2 itu buat aku udah bukan berkompetisi dengan cara kayak gitu lagi. Kayaknya S2 itu fokusnya udah deh, ilmunya apa coba praktekin ke Monica, misalnya ke anakku sendiri. Ilmunya apa coba praktekin ke tetangga-tetangga. Ilmunya apa coba praktekin ke teman-teman. Bisa nggak?
benar nggak sih ilmunya kayak gitu. Jadi aku benar-benar menggunakan atau aku mencoba mempraktekkan itu benar-benar gitu ya. Tapi aku bilang sama teman atau tetangga gue, tapi ini gue lagi belajar ya gitu, gue juga belum tahu gitu ini benar atau enggak, tapi gue akan selalu konsultasikan ke dosen gue gitu, gue akan tanya gitu. Dan pada beberapa saat aku bisa kayak nanya ke dosenku pada saat di kelas, ini kalau kayak gini tuh gimana. Dan aku senangnya pada saat di S2 di Tarumanegara itu juga dosennya benar-benar ngasih studi kasusnya lengkap banget ya, benar-benar dibahas pada saat di kelas, dari video-video itu juga gitu. Dan lagi ketika dosennya jelasin, aku rekam, aku dengerin lagi gitu. Dan aku ngerasa justru pada saat aku S2 aku lebih santai kuliahnya, aku nggak sengoyo waktu aku S1. Terus aku cuman ngoyonya adalah ketika praktikum. Jadi praktikum waktu itu 4 bulan kalau nggak salah ya, proses totalnya nih di antara selipan-selipan libur dan lain sebagainya. Dalam waktu 4 bulan itu perlu nyelesain 9 kasus ya, 1 kasus kelompok, 9 kasus individu. Nah dalam proses nyelesain itu aku aja udah setengah gak yakin kalau aku lulus gak sih, aku bakalan selesai gak sih gitu ya. Dan aku karena niat dan tekad yang aku mau lulus, jadi aku sempat yang aku nggak tidur sama sekali ya. Ketika aku sampai rumah, aku main sama anakku, kalau pas suamiku waktu itu lagi ada di rumah gitu ya, ngobrol dan lain sebagainya gitu, main sama mereka. Sesekali aku pakai untuk bentar banget please, aku harus ngerjain ini, harus dicicil, kalau nggak aku nggak bisa sama sekali ya. Begitu mereka udah tidur, aku begadang, aku kerjain semuanya, rasanya kayak capek banget gitu ya. Besoknya pagi-pagi kayak tersadarkan, udah jam 4 dan aku belum tidur, atau udah jam 5 aku belum tidur gitu. Ya udah mau nggak mau aku harus mandi, aku berangkat langsung ke kampus, kalau nggak aku akan kena macet dan malah jadi terlambat dan ini dan itu segala macem gitu ya. Sampai kampus ngerjain lagi gitu. Jadi ada kondisi yang kayak aku belum tidur sama sekali 3 hari, 4 hari gitu ya. Atau aku cuma bisa tidur 1 jam dari pas aku parkir di kampus ya, sampai sebelum aku masuk kelas, jaraknya sekitar 1 jam. Jadi aku tidur dalam kondisi itu. Dan aku bersyukur banget, benar-benar kayak aku lulus gitu, aku nggak perlu ngulang atau memperpanjang praktikum. Terus aku sakit habis itu sakit ya. Terus pas aku di Tarumanegara juga, aku senangnya 2 kali aku diajak sama dosenku untuk ikut conference di Jepang, IA4. Yang pertama aku ikut sebagai peserta, yang kedua kali aku presentasi hasil penelitianku. Nah aku ngerasa senang banget sih dapat kesempatan ini, karena benar-benar dosenku tuh membimbing banget dan nyemangatin dan ngebujukin dan memotivasi, ayo Sam, enak di sana gitu ya. Promosinya tuh menggiurkan gitu, jadi mau nggak mau bikin ayo iya deh gitu ya. Jadi ya udah aku datang gitu ke sana, dan ternyata nggak seseram yang dibayangkan gitu. Dan aku senang dengan pengalaman yang diberikan oleh dosen-dosen di Tarumanegara sama aku S1 dan S2. Terus proses aku tesis juga, aku sempet ngerasa gak yakin ya, aku baru sembuh, aku sakit 2 bulan benar-benar gak bisa ngapa-ngapain bener deh. Jadi aku di 2 bulan pertama itu tesisku tidak berkembang sama sekali, rasanya kayak udah mau nangis gitu ya. Aduh ini gimana mau lulus 4 bulan emang bisa ya, skripsi kayaknya bisa nih 4 bulan kekejar, tapi kalau tesis apakah iya gitu kekejar 4 bulan. Terus akhirnya aku mantapkan lagi, aku mau berhasil, aku nggak mau nambah semester lagi gitu, bukannya apa, tapi nggak punya duitnya ya. Jadi akhirnya aku meyakinkan diriku, motivasi diriku terus, dan ya alhamdulillah puji Tuhan aku bisa lulus lagi setelah sakit. Aku langsung
begitu tubuhku fisiknya balik normal lagi, sehat lagi, aku langsung kejar pulang dari Jepang. Setelah pulang konferensi, jadi sakit dulu terus pergi konferensi. Aku setelah sakit aku harus nyiapin untuk konferensiku ini. Baru habis pulang dari Jepang aku ngejar untuk ketertinggalan tesisku. Setelah selesai ya udah aku ujian dan dinyatakan lulus, revisi, terus sumpah profesi, ya dapat semua ijazahnya dan lain-lain, dan rasanya senang sekali. Dan oh iya, selama aku kuliah itu dan menjalankan praktikum, aku tuh udah kerja di salah satu biro psikologi juga. Jadi itulah hektiknya perjalanan menjadi seorang psikolog gitu ya. Di tengah-tengah praktikum aku kerja di itu, aku kerja di biro psikologi juga ya. Makanya waktu itu benar-benar sakit 2 bulan dengan nggak bisa ngapa-ngapain tuh ya, juga karena aku kayak push myself to the limit gitu, yang benar-benar lo bisa Sam gitu, dan ternyata itu nggak baik juga buat aku ya. Tapi pada saat itu aku gunain itu sebagai pengalamanku sebagai guru terbaik dari proses menjadi seorang psikolog ala Samantha. Senengnya tuh ya kalau kuliah di psikologi, kayaknya semuanya memahami kamu, mengerti tentang kamu gitu. Jadi ada rasa penerimaan yang aku rasakan ya sama aku kuliah S1, S2. Aku ngerasain ada penerimaan, dan itu satu nilai penting untuk menjadi seorang psikolog menurutku ya. Kalau kita benar-benar bisa merasakan kita tuh diterima, dan kita bukan cuma dikritik, tapi kita diberikan cara gimana caranya supaya kita bisa mengembangkan diri kita. So, walaupun kamu nggak mau jadi seorang psikolog, tapi kamu tertarik untuk mempelajari tentang psikologi, belajar deh. Tapi belajarnya benar di kampus, oke? Supaya kamu bisa lebih mendalami, mengenali tentang diri kamu, ya. Dan ada dosen-dosen terbaik yang bisa mengayomi kamu, ya, bisa benar-benar bring out the best version of yourself. Oke, nah ini adalah episode terakhir dari kisah perjalananku menjadi seorang psikolog. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau punya ide, Kak bahas ini dong di episode berikutnya atau gimana, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk dukungan teman-teman semua ya. Aku akan terus membuat konten-konten di YouTube tentang psikologi, tentang parenting, tentang kesehatan mental, ataupun tentang daily life. Oke, simak terus yang pastinya episode-episode selanjutnya di YouTube.